pengalaman nih, impeachment. Boleh aja. Tapi harus tahu caranya itu tidak bisa dengan di jalanan, harus disalurkan dengan benar. Dan itu nanti bereskan dulu tanggal 20. Jangan ganggu dulu ini. Yang 20 ini biar sukses dulu gitu ya. Setelah itu baru urusan impeachment gitu. Jadi kalau PT UN itu ngerecokin yang tanggal 20 ini, itu yang berpotensi untuk ditangkap gitu ya. Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau presiden dipilih oleh rakyat, masa pemberhentiannya kayak Gus Dur kemarin? Tanpa proses hukum. Enggak benar itu kemarin. Nah, maka disepakati, udah dah. Pemberhentian presiden kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat harus melalui impeachment. Nah, untuk itu, ya kan, kita bikin MK. Gitu loh. Itu sudah diketok palu tok, baru warawiri. Soal PT UN ini ya. Ini kan statusnya kan baru ditunda, bukan dibatalkan kan, ditunda tanggal 24. Ya, itu artinya putusannya itu memang tidak akan berpengaruh. Ya, Okay. pokoknya begini, sepanjang menyangkut soal pemilihan umum akhirnya pelantikan itu udah selesai. Nah, tapi itu tidak boleh lagi ada perubahan. Kalau dari PDIP-nya pernyataannya begini. Kan pendapat orang per orang boleh. Tapi jadi itu nggak bisa ya. Pemilu dan pilpres sudah binding ya. Berakhir dengan pelantikan. Itu titik satu ya. Nah, adapun yang kedua nanti banyak orang mempersoalkan Gibran. Ya boleh aja, itu proses lain. Misalnya mau impeachment, ya bisa aja diproses, tapi nanti dulu. Selesai dulu ini 20 Oktober. Karena peralihan pemerintahan itu krusial. Ya, itu harus ada kepastian. Itulah sebabnya begitu John F. Kennedy dibunuh, maka Lyndon Johnson di atas pesawat mengambil sumpah. Supaya begitu dia mendarat, dia udah jadi presiden of the United States of America. Tidak boleh ada kekosongan. Nah, ini harus kita pastikan tradisi konstitusional di seluruh dunia begitu. Ini konstitusi. Hukum paling tinggi, bukan rezim undang-undang tun. Ini hukum tertinggi. Tidak boleh dilanggar gitu. Nah, kalau orang saking nggak sukanya pada Gibran, misal mau memproses impeachment, ya bisa, tapi proses sendiri, ada aturannya. Bisa saya terangkan. Bisa itu pengertiannya silakan dilakukan gitu ya. Iya, secara hukum ada. Dan sebetulnya nggak susah. Gimana itu? Ada 6 sebab. 4 alasan hukum, 1 alasan etika, 1 lagi alasan administrasi. Nah, yang 4 ini, 1 kalau dia berkhianat pada negara, tinggal dibuktikan. Kalau dia korupsi, dia terima suap. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, pengertian tindak pidana berat itu macam-macam. Yang ancamannya di atas 5 tahun. Jadi kalau terbukti dia itu melakukan 4 kategori ini tindak pidana, maka itu bisa dijadikan alasan untuk impeachment. Nah, yang paling mudah itu yang nomor 5, perbuatan tercela. Nah, itu. Lah, ini yang paling gampang. Saya suka ambil contoh. Ada seorang presiden naik mobil, meludah di pinggir jalan, buka pintu sambil jalan. Kena muka orang. Kena muka ibu-ibu. Ibu-ibu tuh marah itu karena kena ludah. Ternyata presiden. Nah, itu tercela apa enggak seorang presiden meludah tengah jalan? Ya kan? Itu bisa dibuktikan kalau itu adalah perbuatan yang tercela secara sosial. Itu bisa jadi alasan impeachment. Jadi mudah gitu loh. Nah, yang nomor 6, kalau dia berubah, tidak memenuhi syarat lagi, kan sakit, karena macam-macam gitu. Jadi 4 alasan hukum, 1 alasan etika, 1 alasan administrasi. Artinya mau mempersoalkan Gibran, itu tinggal cari. Nah, yang paling gampang nomor 5 tadi, perbuatan tercela, ya kan? Nah, itu anunya. Nah, yang kedua, prosesnya. Nah, prosesnya itu yang tidak mudah. Kalau seseorang sedang menjabat presiden, wakil presiden, itu namanya mekanisme impeachment. Tidak bisa menggunakan prosedur biasa. Misalnya dia korupsi, nggak bisa lewat pengadilan negeri. Gitu loh. Dia melakukan perbuatan tercela, tidak bisa melalui kode etik ASN. Tidak bisa, harus melalui MK. Tapi sebelum dibawa ke MK, harus putus dulu di DPR. Syaratnya itu 2/3 kali 2/3. 2/3 anggota MPR harus hadir, 2/3-nya menyetujui pernyataan pendapat DPR bahwa si A atau si B telah melakukan perbuatan tercela dan atau telah melakukan tindak pidana berat ini atau korupsi. Nah, kalau 2/3 memutuskan ketok palu, 2/3 kali 2/3 dibawa ke MK. Kita itu nggak otomatis langsung putus ya, harus dibawa ke MK dulu. Dibawa ke MK dulu. Nah, sesudah dibawa ke MK, dibenarkan oleh MK, dibawa lagi ini oleh DPR ke MPR. Nah, itu butuh 2/3 lagi kali 3/4. 3/4 harus hadir, ya kan?
2/3 harus setuju. Mungkin di MPR lebih mudah karena faktor DPD, sepertiga anggota MPR itu. Tapi yang tidak mudah itu 2/3 di DPR. Nah, ini Kim plus-plus ini bagaimana? Gitu loh. Jadi ini campuran antara proses hukum dan proses politik. Nah, jadi jangan emosi. Ya kan? Ini harus ya saya sih bagus-bagus saja. Kita sudah 25 tahun perlu punya pengalaman nih impeachment. Boleh aja. Tapi harus tahu caranya itu tidak bisa dengan di jalanan, harus disalurkan dengan benar. Dan itu nanti bereskan dulu tanggal 20. Jangan ganggu dulu ini. Yang 20 ini biar sukses dulu gitu ya. Setelah itu baru urusan impeachment gitu. Jadi kalau PT UN itu ngerecokin yang tanggal 20 ini, itu yang berpotensi untuk ditangkap gitu ya. Ya, sebenarnya nggak usah harus gitu. Diabaikan juga nggak apa-apa. Karena bukan kewenangan dia. Nah, terus ini Prof, kalau tadi yang soal alasan impeachment salah satunya kan perbuatan tercela kan, kemudian ya kita mau nggak mau membicarakan soal Pupu Papa ini kan rame ini, dinisbatkan ke Gibran. Ini kan saya ngikutin juga itu obrolan dengan Unilubis tuh Prof Jimli kan. Iya, saya ini dianggap Profesor Pupu Papa ya. Aduh, lucu-lucuan aja. Iya, jadi kan sebelumnya meluruskan cara paham orang yang lagi emosi. Iya, kan sebelumnya Prof Jimli kan bilang udahlah kita move on saja gitu kan. Ini kan soal masa lalu, ini kan 10 tahun lalu dan ini zamannya waktu itu kan memang dia masih muda dan juga kan permusuhannya kan keras sekali waktu itu. Budaya politik, budaya kontestasi kita ini masih kampungan. Nyerang black campaign pribadi dan itu terjadi di mana-mana. Betul. Semua orang. Apalagi di Pileg dan Pilgub. Oh, itu nyerang pribadi. Kedua belah pihak. Ada yang menyerang bahkan ya di antara kasus yang banyak yang kami temukan di DKPP itu orang mempersoalkan KPU Bawaslu itu yang terkait dengan kasus ijazah palsu banyak banget. Misalnya namanya Jimli As-Sidiki, bukan IE, di ijazahnya pakai Y. Itu jadi masalah, ya kan? Dianggap ijazah palsu. Itu untuk black campaign. Nah, dalam rangka pilkada banyak kayak gitu itu. Jadi memang level of civilization, tingkat peradaban demokrasi kita masih rendah, ya kan? Nah, jadi yang begitu itu maksud saya biasa. Kita bukan membenarkan, tapi ya udahlah kita move on lah, ini bereskan dulu ini gitu loh maksud saya. Enggak, kalau di di berita yang dari jadi ada kan biasanya kan dari podcast kemudian ada pemberitaannya itu. Nah, pemberitaannya itu dipotong. Iya, Prof Jimli tadinya minta supaya move on, sekarang mengakui bahwa itu adalah Gibran gitu. Nah, awalnya memang saya pun tidak percaya itu kok ini orang apa kan. Tapi lama-lama setelah dengar ini, masuk akal juga ini. Apalagi dari Roy Suryo itu. Iya. Tapi meskipun demikian, meskipun benar, mau diapain? Iya, betul. Iya kan? Dan Prabowo-nya saja kira-kira nih pasti tersinggung juga. Tapi so what itu loh, ya kan? Ya kita harus maju ke depan. Betul. Kalau kita ngerecokin yang urusan-urusan ke belakang, banyak sekali. Itu kalau impeachment presiden atau wakil presiden dibikin begitu sulit itu salah satunya karena ada faktor pengalaman soal Gus Dur itu ya, Prof? Atau kenapa itu begitu dibikin sangat sulit supaya tidak gampang dibikin tidak stabil gitu ya pemerintahan? Sejarah kita sepakat ya mengadop ide pembentukan MK itu pertama dari kasus Gus Dur. Jadi Gus Dur itu kan diproses hukum, memorandum 1, ya kan, memorandum 2 ya, terkait tuduhan kepadanya terlibat di dalam bulogi. Nah, maka memorandum 1 itu sukses dengan suara terbanyak. Lalu dilanjutkan memorandum 2. Jadi memorandum itu proses hukum yang dilakukan di parlemen. Kira-kira ya. Nah, jadi proses hukum itu sudah berlanjut memorandum 2. Nah, tinggal sidang terakhir, sidang istimewa pengambilan keputusan. Tapi sebelum sidang nih, Gus Dur membuat dekret membubarkan DPR. Sudah ada keliru itu sebetulnya. Coba kalau yang dia dekretkan itu bukan DPR-nya, tapi Golkar dia bubarkan. Itu otomatis DPR nggak bisa sidang. Sudah bubar semua partainya. Jadi keliru yang konseptornya. Jadi semuanya jadi musuh ya. Semuanya kan jadi musuh kalau dia bubarkan itu Golkarnya, otomatis DPR nggak bisa sidang. Nggak cukup suaranya. Nah, jadi udah itu ya. Jadi begitu dia bubarkan DPR, langsung MPR bersidang, itu dijadikan alasan untuk memberhentikan Gus Dur. Nah, jadi kalau dibaca TAP MPR yang memberhentikan Gus Dur itu, ya 2001 ya. Nah, itu adalah TAP MPR memberhentikan Gus Dur karena alasan dekret presiden. Jadi tidak disebut lagi memorandum 1 dan memorandum 2. Padahal proses hukum yang benar adalah pertimbangan pertama terbukti memo 1, memo 2 terbukti,
ditambah lagi dekret. Nah, baru diputuskan. Ini enggak, baca tap MPR-nya, itu keliru. Jadi keliru, dia langsung ke dekret. Maka tidak ada proses hukum di situ. Yang ada adalah semata-mata proses politik karena suara terbanyak. Nah, atas dasar itu kan dibahas pada tahun 2001 itu kesepakatan untuk mengadakan pilpres langsung. Nah, jadi ronde pertama itu disepakati perubahan ketiga 2001. Nanti finishingnya untuk ronde kedua itu pasalnya itu di 2002. Jadi waktu 2001 itu sudah disepakati presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kalau presiden dipilih oleh rakyat, masa pemberhentiannya kayak Gus Dur kemarin tanpa proses hukum? Enggak benar itu kemarin. Nah, maka disepakati, udah deh, pemberhentian presiden kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat harus melalui impeachment. Nah, untuk itu, ya kan, kita bikin MK. Gitu loh. Itu sudah diketok palu-tok, baru warawiri. Nah, di tim pakar, termasuk saya disuruh. Saya ke Prancis, saya ke Austria, ya kan? Membuat desain organisasinya. Apalagi di pekerjaan MK gitu loh kira-kira kan. Nah, maka dirumuskanlah ada 5 kewenangan. 4+1. Ya, tapi saya bilang 5 lah, itu sama aja. Yang impeachment ini tidak disebut kewenangan, tapi ya memutus pendapat DPR. Ya, itu kan kewenangan juga. Jadi 5 kewenangan ini, tadi yang pertama yang diputuskan impeachment dulu. Baru ditambah judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, pembubaran partai. Begitu sejarahnya. Jadi memang berangkatnya dari kasus Gus Dur ya? Berangkat dari kasus Gus Dur, dan sekarang sesudah 25 tahun ini saya kira boleh juga lah ada perkara baru. Biar seru gitu ya.